Bayangkan sebuah malam di Purworejo yang biasanya tenang. Angin berhembus lembut melewati sawah basah sehabis hujan. Tapi ketenangan itu pecah ketika kabar mengerikan menyebar dari mulut ke mulut. Seorang menantu, Rudi, diduga membedah jasad ayah mertuanya sendiri, Pak Darmo, lalu menyembunyikannya di bawah lantai dapur rumah. Warga tak percaya, namun bau anyir bercampur semen dari rumah kecil di Kutoarjo itu menjadi saksi bisu. Apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding kusam itu? Malam yang gelap itu pun menjadi awal terbongkarnya dosa besar dalam lingkaran keluarga. Hujan turun deras di Purworejo malam itu. Bulan nyaris tak terlihat, tertutup awan tebal yang menggantung di langit. Di ujung kampung Kutoarjo, berdiri sebuah rumah kecil berdinding kusam. Dari luar tampak biasa saja, seperti rumah-rumah petani lainnya, atap seng berkarat, halaman sempit dengan pohon pisang di samping kiri. Tapi malam itu, ada sesuatu yang ganjil. Tak ada lampu menyala di teras. Tak terdengar suara radio seperti biasanya. Hanya denting hujan yang jatuh di atap seng, disertai hembusan angin yang sesekali membuat pintu berderit pelan. Rumah itu milik Pak Darmo, pensiunan guru SD yang dikenal disiplin dan disegani. Ia tinggal bersama anak perempuannya, Ayu, dan menantunya, Rudi. Selama bertahun-tahun, keluarga kecil itu tampak baik-baik saja. Namun belakangan, suasana rumah berubah. Rudi jarang keluar, Ayu sering tampak pucat, dan kursi rotan di teras yang biasanya ditempati Pak Darmo setiap sore kini kosong. Tetangga terdekat, Bu Karsih, mulai merasa ada yang tidak beres. Dari jendela rumahnya, ia sering melihat Rudi mondar-mandir ke dapur, bahkan tengah malam. Kadang terdengar suara logam beradu, kadang suara bor listrik yang menggema di antara suara hujan. Aneh sekali, gumam Bu Karsih pada suaminya. Si Rudi itu ngapain malam kayak gitu? Tapi sang suami hanya mengangkat bahu. Mungkin renovasi, Bu, renovasi. Kata itu kemudian menjadi alasan yang sering diucapkan Rudi ketika warga bertanya tentang bau semen dan bahan bangunan yang sering datang ke rumahnya. Tapi renovasi macam apa yang dilakukan tanpa tukang, tanpa siang hari, dan selalu di bawah guyuran hujan malam? Malam itu, sekitar pukul 11, Bu Karsih yang belum bisa tidur mencium sesuatu. Bau aneh tajam, menusuk hidung, bercampur lembab udara basah. Ia menutup hidung dengan tangan, melangkah ke jendela, dan mengintip. Dari sela tirai, ia melihat sosok Rudi di halaman belakang. Tubuhnya basah kuyup, tapi ia tampak sibuk memanggul sesuatu yang dibungkus karung besar. Karung itu berat terlihat dari cara Rudi membungkuk dan menghela napas panjang setiap kali melangkah. Jantung Bu Karsih berdegup cepat. Dalam remang cahaya lampu dapur, karung itu diletakkan dekat tumpukan pasir dan semen. Setelah itu, Rudi masuk kembali dengan langkah terburu-buru. Tak lama kemudian, suara palu terdengar lagi, disusul derit besi dan bunyi ember diseret. Bau semen semakin kuat, menyatu dengan aroma busuk samar yang tak bisa dijelaskan. Sementara itu di dalam rumah, Ayu duduk di lantai kamar dengan wajah pucat. Matanya sembab, tangannya menggenggam erat foto lama, ayahnya foto saat mereka masih tertawa di teras. Air matanya menetes, jatuh ke lantai kayu yang dingin. Ia tahu rahasia besar yang disembunyikan suaminya, tapi lidahnya keluh. Rudi sudah memperingatkan dengan suara dingin. Kalau kamu buka mulut, aku tak segan melakukan hal yang sama padamu. Ancaman itu membuat Ayu membisu dalam ketakutan. Setiap malam ia mendengar suara Rudi bekerja di dapur. Dan setiap pagi, ia menutup hidung karena bau busuk yang semakin menyengat. Tapi ia hanya bisa berdoa lirih, berharap semua itu hanyalah mimpi buruk yang akan segera berlalu. Namun mimpi itu justru makin nyata. Ketika subuh tiba, hujan masih belum reda. Air menggenang di jalan kampung, membawa serpihan tanah dan sisa semen dari halaman rumah Pak Darmo. Bu Karsih yang hendak menyapu teras, kembali mencium bau menyengat. Kali ini lebih kuat, lebih menusuk. Ia berdiri lama, memandang rumah itu dengan dada sesak. Ya Allah, bisiknya pelan. Bau apa ini sebenarnya? Dari dalam rumah, tak ada suara. Hanya tirai jendela yang bergerak sedikit seolah ada seseorang yang memperhatikan dari baliknya. Dan malam hujan itu, tanpa disadari siapapun, menjadi awal dari terungkapnya tragedi yang akan mengguncang seluruh kampung. Sebuah dosa besar yang disemen rapat, tapi tak bisa menahan bau kebenaran
yang perlahan keluar menembus dinding. Beberapa hari setelah hujan deras itu, langit Purworejo tetap kelabu. Udara lembab menempel di kulit, dan bau yang aneh dari rumah kecil milik Pak Darmo semakin terasa menyengat. Awalnya, warga hanya berpikir itu bau got atau bangkai tikus yang mati di sela dinding. Tapi lama-kelamaan, aroma itu berubah lebih tajam, lebih menusuk, membuat perut terasa mual setiap kali melewati gang sempit di depan rumah tersebut. Bu Karsih, yang rumahnya hanya berjarak 2 meter, menjadi orang pertama yang benar-benar terganggu. Setiap pagi ketika ia membuka pintu untuk menyapu halaman, bau itu langsung menyeruak, menusuk hidung hingga membuatnya terbatuk. Ia mencoba menaburkan kapur barus, bahkan membakar dupa di pojok teras, tapi sia-sia. Bau itu tetap muncul, bahkan semakin kuat. Seolah-olah ada sesuatu di dalam rumah yang sedang membusuk sesuatu yang bukan sekadar bangkai hewan. Suaminya sempat menegur, "Udahlah Bu, jangan mikir aneh-aneh. Mungkin cuma gue tersumbat." Tapi Bu Karsih menggeleng. "Bukan Pak, saya sudah lama hidup di sini. Saya tahu bau bangkai tikus kayak gimana. Ini beda. Bau ini, bau daging manusia." Kalimat itu membuat suaminya terdiam. Ia menatap istrinya dengan cemas. "Kamu jangan ngomong sembarangan, nanti malah jadi gosip." Namun Bu Karsih tahu perasaannya tak salah. Ada firasat berat di dadanya setiap kali ia memandang rumah itu. Tirai jendelanya selalu tertutup rapat, dan Ayu jarang keluar rumah. Sekalipun keluar, langkahnya cepat dan wajahnya pucat seperti orang sakit. Beberapa kali Bu Karsih mencoba menyapa, tapi Ayu hanya tersenyum kaku, lalu segera kembali masuk. Suatu sore, 2 anak kecil yang sedang bermain kelereng di depan rumah itu tiba-tiba berhenti. Salah satu dari mereka menutup hidung dan berteriak, "Ih, baunya kayak mayat." Kalimat polos itu membuat beberapa warga yang sedang duduk di warung kopi terdekat saling pandang. Sejak saat itu, bisik-bisik mulai menyebar di kampung. "Katanya Pak Darmo belum pulang-pulang ya?" "Iya, dan si Rudi itu kerja malam terus. Aku lihat dia beli semen banyak loh." Desas-desus itu membuat suasana kampung yang biasanya tenang berubah tegang. Malamnya, hujan kembali turun. Di dalam rumah, Rudi duduk di dapur sambil menyalakan rokok. Wajahnya letih, tapi matanya tetap waspada. Setiap kali mendengar suara langkah di luar, ia langsung mematikan lampu dapur dan mengintip dari celah tirai. Sementara Ayu duduk di kamar, tubuhnya gemetar. Ia tahu apa yang berbau dari bawah lantai itu. Dan setiap kali hujan turun, aroma kematian semakin kuat seakan bumi sendiri menolak rahasia yang mereka kubur. Bu Karsih akhirnya tak tahan lagi. Malam itu, ia memutuskan untuk mengetuk pintu rumah Ayu. "Yuk buka nak, ibu cuma mau ngobrol." Tidak ada jawaban. Ia mengetuk sekali lagi, kali ini lebih keras. Dari dalam, terdengar langkah tergesa. Pintu terbuka sedikit, memperlihatkan wajah Ayu yang pucat pasi. "Ada apa Bu?" Suaranya lirih. "Aduh nak, maaf ya kalau ibu lancang, tapi bau dari rumahmu ini makin parah. Kalau ada yang mati di got, bilang saja biar kita bantu bersihkan." Ayu terdiam, matanya berkaca-kaca, tapi bibirnya tak mampu berkata apapun. Sebelum ia sempat menjawab, suara Rudi dari dalam memotong, keras dan tajam. "Sudahlah Bu, ini urusan rumah tangga kami. Jangan ikut campur." Nada suaranya membuat bulu kuduk Bu Karsih merinding. Ia mundur perlahan sambil mengangguk. "Baik nak, ibu cuma khawatir." Pintu pun tertutup keras. Setelah kejadian itu, Bu Karsih tak bisa tidur semalaman. Dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang salah besar. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah pucat Ayu terbayang, disertai bau anyir yang seolah masih menempel di hidung. "Ya Allah," bisiknya pelan. "Kalau memang ada yang tidak beres, tunjukkan kebenarannya." Keesokan harinya, bau itu semakin parah, hingga tercium sampai warung kopi di ujung jalan. Beberapa warga mulai berani bersuara keras. "Kalau besok nggak ada penjelasan, kita panggil polisi saja," ujar salah satu bapak dengan nada kesal. Warga lain mengangguk setuju. Desas-desus telah berubah menjadi kecurigaan nyata, dan semua mata kini tertuju ke rumah kecil itu. Rumah yang dulu damai, kini jadi sumber ketakutan. Malam itu, Bu Karsih berdiri di depan jendela. Hujan turun lagi, deras dan dingin. Ia menatap rumah di sebelahnya yang gelap,
tanpa cahaya. Tapi dalam gelap itu, samar-samar ia melihat bayangan seseorang bergerak di dapur, menggali sesuatu. Tangannya gemetar. Ia tahu, malam itu mungkin bukan lagi waktunya diam. Dan di tengah suara hujan dan angin, Bukarsi berbisik lirih. "Besok, aku akan lapor polisi." Beberapa minggu sebelum bau busuk itu muncul, sebenarnya tanda-tanda aneh sudah dirasakan warga sekitar. Pak Darmo, pria yang selama ini dikenal disiplin dan selalu menyapa setiap orang yang lewat depan rumahnya, tiba-tiba tidak pernah terlihat lagi. Biasanya, setiap sore ia duduk di kursi rotan di teras, menyeruput kopi hitam sambil membaca koran tua. Tapi kini, kursi itu kosong, terlalu lama kosong, hingga debu mulai menempel di sandarannya. Awalnya warga tak curiga. Mereka mengira Pak Darmo sedang sakit atau mungkin pergi sementara untuk menjenguk kerabat di luar kota. Namun hari demi hari berlalu, dan tak seorang pun melihat batang hidungnya. Bukarsi yang rumahnya berdempetan mulai merasa aneh. "Biasanya jam segini, Pak Darmo udah nyapa saya dari teras," gumamnya suatu sore, menatap kursi kosong di seberang pagar bambu. Ia mencoba bertanya pada Ayu, putri Pak Darmo, yang sedang menyapu halaman depan. "Nah Ayu, bapakmu kemana ya? Sudah beberapa hari tidak kelihatan. Sehat kan?" Ayu senyum kaku. "Oh, Pepak kekibumen bu. Katanya ada saudaranya yang sakit. Nanti juga pulang." Nada suaranya terdengar tenang, tapi matanya bergerak gelisah. Bukarsi yang sudah mengenalnya sejak kecil bisa membaca sesuatu di balik senyum itu. Namun ia tidak ingin langsung menuduh. Ia hanya mengangguk dan berkata pelan, "Ya sudah, semoga cepat pulang ya." Malamnya, Bukarsi merenung lama. Ia tahu betul bahwa Pak Darmo tidak punya keluarga dekat di Kebumen. Kalaupun ada, sudah lama tak pernah berhubungan. Jangan-jangan, pikirnya. Tapi ia menepis pikiran buruk itu. Ia lebih memilih berprasangka baik, namun firasatnya tetap berat. Beberapa hari kemudian, obrolan di warung kopi mulai ramai membicarakan hal yang sama. Pak Darmo kok nggak kelihatan ya?" tanya seorang bapak sambil menyesap kopi. "Iya, biasanya pagi-pagi udah duduk di teras, baca koran. Ini udah seminggu nggak nongol," sahut yang lain. "Katanya sih ke Kebumen," ucap seseorang, tapi dengan nada tak yakin. "Tapi masa pergi nggak pamit ke siapa-siapa? Aneh loh." Obrolan itu menyebar ke seluruh kampung. Bahkan anak-anak kecil pun ikut berbisik-bisik. "Pak Darmo hilang," katanya di bawah setan. Celotehan polos itu membuat beberapa orang dewasa saling berpandangan ngeri. Sementara itu di rumah kecil itu, Ayu tampak semakin murung. Tubuhnya makin kurus, wajahnya pucat, dan ia lebih banyak diam. Rudi, suaminya, justru terlihat lebih sering mondar-mandir dengan wajah tegang. Ia jarang menatap mata istrinya. Dan setiap kali Ayu mencoba bicara tentang ayahnya, Rudi hanya menjawab singkat, "Sudah, jangan banyak tanya. Bapakmu baik-baik saja." Namun dalam diam, Ayu tahu kebenaran pahit yang disembunyikan suaminya. Ia mendengar pertengkaran hebat malam itu, teriakan keras, suara barang pecah, lalu keheningan yang menakutkan. Setelah itu, ayahnya tak pernah keluar kamar lagi. Esoknya, Rudi menyuruhnya diam dengan ancaman dingin. "Kalau kamu sayang hidupmu, jangan buka mulut." Sejak malam itu, Ayu hidup dalam ketakutan. Ia menatap kursi kosong di teras setiap sore, membayangkan ayahnya masih duduk di sana sambil tersenyum. Namun bayangan itu justru membuat dadanya sesak. Air mata sering jatuh tanpa ia sadari. Di sisi lain, Bukarsi semakin resah. Ia mencoba mengunjungi rumah itu lagi, mengetuk pintu sambil membawa penganan. "Nak Ayu, ini ibu bawain onde-onde, biar gak capek masak." Tapi tak ada jawaban. Setelah beberapa kali mengetuk, akhirnya pintu dibuka sedikit. Ayu muncul dengan mata sembab. "Maaf bu, rumah lagi berantakan," katanya cepat. "Iya gak apa-apa, ibu cuma mau silaturahmi," jawab Bukarsi lembut. Tapi dari celah pintu, ia sempat mencium bau aneh, bau lembab bercampur semen. Ia menatap Ayu, tapi perempuan muda itu segera menutup pintu. Malamnya, hujan turun lagi. Kursi rotan di teras rumah Pak Darmo dibiarkan terguyur air, bergoyang perlahan tertiup angin. Bukarsi melihat pemandangan itu dari jendela rumahnya. Ada perasaan sepi yang aneh. Ia merasa seolah kursi itu sedang menunggu seseorang yang tak akan pernah kembali. Di kejauhan, suara petir menggema, menyusul suara mesin bor dari dalam rumah Rudi.
Suara itu kembali mengguncang batinnya. Renovasi apa tengah malam begini, gumamnya. Dan malam itu, di bawah derasnya hujan dan kursi kosong yang bergoyang di teras, Bukarsi akhirnya menyadari, ini bukan lagi sekadar firasat buruk. Ada sesuatu yang lebih gelap di dalam rumah itu, sesuatu yang berusaha dikubur bersama rahasia besar. Pagi itu langit Purworejo masih diselimuti mendung tebal. Embun belum sempat kering di ujung daun pisang di halaman rumah kecil itu. Dari luar, suasananya tampak seperti rumah keluarga biasa, tenang, sederhana, dengan pagar bambu dan pot bunga yang mulai layu. Tapi di balik pintu kayu yang tertutup rapat, ketegangan menggantung di udara seperti asap yang tak mau hilang. Ayu berdiri di depan cermin kamar, matanya bengkak karena kurang tidur, wajahnya pucat, dan jemarinya gemetar saat ia menyisir rambutnya. Di luar kamar, terdengar langkah Rudi, suaminya, berjalan cepat menuju dapur. Ia mendengar suara ember digeser, lalu derit pintu belakang dibuka, bau semen samar kembali menyeruak. Ayu menutup hidungnya sebentar, tapi yang lebih menyakitkan adalah ingatan yang berputar di kepalanya malam ketika semuanya berubah. Ia masih bisa mendengar suara ayahnya, Pak Darmo, berteriak marah. "Kamu laki-laki macam apa, Rud? Uang habis terus, tapi kerjaan gak jelas." Suara Rudi membalas dengan nada tinggi. "Saya juga manusia, Pak. Saya capek dianggap gak becus terus." Lalu suara barang jatuh, diikuti keheningan panjang. Sejak saat itu, tak ada lagi suara Pak Darmo di rumah. Beberapa hari kemudian, Rudi memaksa Ayu berbohong kepada tetangga. "Kalau ada yang tanya soal bapakmu, bilang aja dia ke Kebumen. Jangan macam-macam." "Tapi Mas, kenapa harus bohong?" "Karena urusan keluarga nggak perlu dicampuri orang lain," bentak Rudi sambil menatap tajam. Ayu mengangguk dengan air mata jatuh di pipi. Ia tahu tidak ada gunanya melawan. Setiap kata Rudi adalah ancaman yang membuat tubuhnya gemetar. Siang itu, Bukarsi datang membawa tumpeng kecil, pura-pura hendak berbagi rezeki. Tapi matanya tak lepas dari ekspresi Ayu yang tampak gelisah. "Bapakmu di Kebumen ya, Nak?" tanya Bukarsi pelan. "Iya, Bu," jawab Ayu, suaranya nyaris bergetar, menjenguk saudaranya yang sakit. "Oh, begitu. Ya, semoga lekas sembuh," sahut Bukarsi sambil tersenyum. Tapi ia tahu ada yang ganjil. Senyum Ayu kaku, dan tangannya sibuk memainkan ujung jilbab seperti orang yang berusaha menyembunyikan kegugupan. Saat Bukarsi pamit, ia sempat melirik ke arah dapur lewat celah pintu yang terbuka sedikit. Ada tumpukan karung di sudut, dan dindingnya terlihat masih lembab oleh semen yang belum kering. Suara aneh terdengar samar dari balik lantai. Tapi sebelum ia sempat memperhatikan lebih jauh, Rudi tiba-tiba muncul dari ruang tengah. "Oh, Bukarsi," katanya cepat, dengan senyum dipaksakan. "Cuma renovasi dapur sedikit, lantai lama retak." Iya, saya cuma lewat kok, Nak," jawab Bukarsi sambil menunduk. Namun hatinya semakin tidak tenang. Malam harinya, Ayu duduk di tepi ranjang, menggenggam foto ayahnya yang masih tersenyum di dalam bingkai kayu tua. "Maafkan Ayu ya," bisiknya lirih. Ayu takut, air matanya jatuh menetes di foto itu. Di luar, suara Rudi terdengar berat, menggerutu sambil memindahkan sesuatu di dapur. Kadang suara palu, kadang suara sekop menghantam lantai. Ayu menutup telinganya, tapi suara itu tetap menembus, membuat dadanya sesak. Setiap kali Rudi menatapnya, Ayu merasa ngeri. Ada sesuatu yang berubah di mata suaminya, dingin, penuh rahasia gelap. Ia tak lagi melihat sosok lelaki yang dulu menemaninya tertawa di pelaminan sederhana. Kini yang berdiri di hadapannya adalah seseorang yang asing, penuh kebencian dan ketakutan. Beberapa hari kemudian, bau busuk mulai tercium dari arah dapur. Awalnya samar, lalu semakin kuat. Ayu mencoba menyalakan dupa, menabur kopi bubuk di lantai, tapi semuanya percuma. Bau itu tidak hilang. Dalam diam, ia tahu asalnya. Dan setiap kali ia mencium aroma itu, seolah ayahnya memanggil namanya dari bawah lantai. Bukarsi kembali datang keesokan paginya. "Nak Ayu, ini baunya makin kuat loh. Kalau ada yang mati di got, panggil saja orang buat bersihin." Ayu hanya bisa mengangguk. "Iya, Bu, nanti saya suruh diperiksa." Tapi matanya menatap kosong, seakan tak lagi punya harapan. Ketika Bukarsi pergi, Ayu menutup pintu dan menangis. Ia merasa dikepung kebohongan. Setiap hari ia harus tersenyum palsu. Setiap malam ia menahan tangis dalam diam.
Dalam doa, ia hanya memohon satu hal, semoga kebenaran segera terungkap, bahkan jika itu berarti kehancuran bagi dirinya sendiri. Di luar rumah, langit Purworejo kembali diguyur hujan deras. Di bawah air yang jatuh dari atap seng, bau busuk dari dapur makin menyebar ke seluruh gang kecil. Warga mulai berhenti di depan rumah itu, saling pandang dengan tatapan curiga. Sementara di dalam, Ayu duduk di sudut kamar, menatap foto ayahnya. "Ya," bisiknya dengan suara bergetar, "mereka semua akan tahu suatu hari nanti. Semua." Sejak beberapa hari terakhir, suasana di gang kecil dekat rumah Pak Darmo makin tidak tenang. Warga yang biasanya sibuk di kebun atau sawah, kini lebih sering memperlambat langkah setiap kali melewati rumah itu. Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu kayu berwarna kusam tersebut. Setiap malam terdengar suara yang sama, duk-duk-duk, seperti orang sedang memukul sesuatu keras dari dalam dapur. Kadang diselingi suara bor listrik yang mendesing tajam menembus sepi. "Renovasi apa sih sampai tengah malam begitu?" tanya seorang bapak di warung kopi. "Katanya Rudi mau bikin dapur baru," jawab yang lain, tapi nada suaranya ragu. "Tapi anehnya, gak pernah ada tukang. Semua dia kerjain sendiri." "Sendiri? Malam-malam pula? Gak masuk akal," sahut yang lain, menggeleng pelan. Desas-desus itu makin ramai. Sementara di rumahnya, Rudi memang tampak sibuk. Siang hari ia pergi ke toko bangunan di Pasar Kutoarjo, membeli semen, pasir, dan besi kecil dalam jumlah besar. Penjual di toko sempat bertanya heran, "Mas, proyek apa? Banyak banget ini." Rudi hanya tersenyum kaku. "Renovasi kecil Pak, dapur bocor." Setelah itu ia buru-buru pergi, tanpa banyak bicara. Truk kecil beberapa kali berhenti di depan rumahnya, menurunkan karung semen dan beberapa batang besi. Warga yang lewat memperhatikan dari jauh. Tak ada papan proyek, tak ada pekerja, hanya Rudi sendirian yang memindahkan bahan-bahan itu ke halaman belakang. "Dia kerja kayak orang dikejar setan," bisik seorang ibu muda. Bau semen itu malah tambah nyengat. Sore itu, Bu Karsih sengaja berdiri lebih lama di teras. Ia pura-pura menyiram tanaman, tapi matanya mengarah ke rumah Rudi. Dari jendela dapur yang sedikit terbuka, ia melihat percikan cahaya lampu kecil dan bayangan seseorang sedang jongkok seperti sedang memoles sesuatu di lantai. Suara besi menggesek semen terdengar berulang-ulang, lalu hening. Sesaat kemudian, Rudi muncul di halaman. Keringat mengucur deras meski udara sore terasa dingin. Ia memandangi sekeliling dengan curiga, memastikan tak ada yang memperhatikan. Tapi ia tak tahu bahwa dari balik pot bunga, Bu Karsih menatapnya dengan perasaan ngeri. Malamnya, suara aneh itu terdengar lagi. Bukan hanya suara bor, tapi juga sesuatu seperti benda berat diseret di atas lantai. "Astagfirullah," bisik Bu Karsih, menutup mulutnya. Ia membangunkan suaminya, tapi sang suami hanya bergumam, "Udah Bu, jangan ikut campur, bahaya." Namun Bu Karsih tak bisa memejamkan mata. Setiap kali hujan turun, bau dari rumah itu semakin parah, seperti bau daging busuk yang tertutup semen basah. Sementara itu, Ayu duduk di kamar, menatap kosong, tubuhnya lemah, matanya cekung. Ia tak lagi berani menegur Rudi. Pernah suatu kali ia mencoba bertanya dengan suara pelan, "Mas, sebenarnya apa yang kamu lakukan di dapur itu?" Rudi menoleh dengan wajah dingin, matanya merah karena kurang tidur. "Kalau kamu masih pengen hidup tenang, jangan tanya apa-apa." Nada suaranya datar, tapi penuh ancaman. Ayu hanya terdiam. Ia tahu, di balik suara palu dan bor itu, ada rahasia yang tak boleh disebutkan karena rahasia itu punya bau yang tak bisa dihapus. Keesokan harinya, Rudi terlihat di depan rumah, menutup seluruh jendela dapur dengan papan kayu. "Biar debu gak keluar," katanya saat seorang tetangga bertanya. Tapi warga tahu, bukan debu yang ia takutkan keluar, melainkan bau kematian yang makin sulit ditutupi. Bu Karsih memandangi rumah itu dari kejauhan sambil berbisik kepada suaminya, "Kalau kita diam bisa-bisa ada yang hilang lagi." Namun sang suami menatapnya khawatir. "Tunggu saja Bu, nanti kalau makin parah baru kita lapor." "Terlambat Pak," jawab Bu Karsih pelan. "Bau kebenaran gak bisa dikubur lama-lama." Malamnya, ketika suara mesin bor kembali terdengar, warga mulai keluar dari rumah masing-masing. Mereka berdiri di pinggir jalan, saling berbisik. "Kalian dengar gak?
Iya, dari rumah Rudi. Astaga, itu bukan suara tukang biasa. Hujan rintik turun perlahan, menambah suasana mencekam. Di antara suara air, terdengar lagi dentuman keras seperti sesuatu yang jatuh dari ketinggian. Dalam rumah, Rudi menatap lantai yang kini tertutup sempurna oleh lapisan semen baru. Nafasnya terengah, tubuhnya basah oleh keringat. Ia berjongkok, menyentuh semen yang masih basah dengan telapak tangannya. "Sekarang kamu gak akan ganggu aku lagi, Pak," bisiknya lirih. Ayu melihatnya dari pintu kamar, bibirnya bergetar. Tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah bisikan doa yang tertelan air mata. Dan di luar rumah itu, di bawah rintik hujan dan cahaya lampu jalan yang berkelip, Bu Karsih berdiri kaku. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Ia menatap rumah itu lama, lalu berucap pelan, "Besok, aku akan cari keadilan, walau nyawaku taruhannya." Hujan turun tanpa henti malam itu. Petir menyambar jauh di perbukitan, sementara angin berdesir melewati gang sempit di Kutoarjo, membawa bau busuk yang semakin menusuk. Bau itu datang dari satu tempat saja, rumah kecil milik Ayu dan Rudi. Warga yang melewati gang itu menutup hidung. Sebagian bahkan memilih memutar jalan. "Aduh, makin hari makin parah baunya," keluh seorang ibu muda sambil menarik anaknya menjauh. Tapi tak seorang pun berani bicara keras. Ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Sementara itu, di rumah sebelah, Bu Karsih tak bisa tidur. Ia sudah beberapa malam terjaga, mendengar suara-suara aneh dari arah rumah Rudi. Kadang suara ember diseret, kadang suara langkah tergesa di halaman belakang. Namun malam ini berbeda. Suara itu lebih berat, lebih teratur, seperti seseorang yang memanggul beban besar. Perasaan tidak enak mulai menyelinap di dadanya. Ia berjalan pelan ke jendela, membuka tirai sedikit. Hujan yang deras membuat pandangannya kabur, tapi di bawah cahaya lampu dapur yang redup, ia melihat sosok Rudi keluar dari pintu belakang. Tubuhnya basah kuyup, namun wajahnya tampak dingin. Di bahunya, ia memanggul sebuah karung besar berwarna gelap terlihat berat hingga langkahnya terhuyung. Bu Karsih menahan napas, jantungnya berdetak cepat. Ia memperhatikan dengan seksama saat Rudi berhenti di dekat tumpukan pasir dan semen di halaman belakang, menurunkan karung itu dengan hati-hati. Tangannya bergetar, tapi ia terus melanjutkan. Rudi lalu menggali tanah di dekat situ, membuat lubang kecil. Di sela suara hujan, terdengar desah napasnya yang berat dan kasar. Tak lama kemudian, ia menuangkan semen di atas lubang itu. Pemandangan itu membuat bulu kuduk Bu Karsih berdiri. Ia ingin menjerit, tapi suaranya tercekat. Dalam pikirannya muncul banyak kemungkinan, tapi satu hal pasti, apapun yang ada di dalam karung itu bukan sesuatu yang baik. Ia menutup mulutnya rapat, menahan isak yang hampir keluar. Setelah menutupi karung itu dengan semen dan pasir, Rudi berdiri diam beberapa detik, menatap hasil kerjanya. Lalu ia masuk kembali ke rumah, menutup pintu dengan keras. Hujan terus mengguyur. Bu Karsih tetap berdiri di balik jendela, matanya tak lepas dari halaman rumah itu. Ia memegang dada, merasakan degup jantung yang begitu cepat. "Ya Allah," bisiknya pelan, "apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu?" Pagi harinya, ketika hujan sudah reda, aroma busuk itu semakin kuat. Angin membawa baunya ke seluruh gang. Warga mulai resah. "Ini gak wajar," kata seorang bapak di warung kopi. "Bau kayak begini bukan dari got mampet." "Aku juga heran," sahut yang lain. Rudi malah tambah sering kerja malam. Gak ada tukang, tapi material datang terus. Bu Karsih yang kebetulan lewat hanya diam. Ia menatap mereka sesaat, lalu menunduk. Dalam hatinya, ia tahu sesuatu yang orang lain belum tahu, tapi lidahnya keluh. Ia takut-takut pada kebenaran yang mungkin terlalu mengerikan untuk diucapkan. Di rumahnya sendiri, Ayu semakin tenggelam dalam ketakutan. Ia tahu apa yang disembunyikan Rudi di bawah lantai dapur, dan mungkin juga di halaman belakang. Tapi setiap kali ia berpikir untuk bicara, terbayang wajah suaminya yang murka. "Kalau kamu buka mulut, kita berdua yang celaka." Begitu ancaman yang terus terngiang di kepalanya. Hari-harinya diisi dengan diam, air mata, dan doa yang tak pernah berhenti. Kadang di malam hari, ia mendengar langkah Rudi berjalan di sekitar dapur, seperti sedang memastikan sesuatu tidak berubah. Setiap langkah itu membuat jantungnya berdegup tak karuan. Sementara itu,
Bu Karsih mulai mencatat hal-hal yang ia lihat. Malam Senin, Rudi keluar bawa karung. Pagi Selasa, ada bekas semen baru di belakang. Bau makin parah tiap sore. Lah, ia menulis semua itu di selembar kertas kecil, menyimpannya di dalam laci. Ia tahu, jika sesuatu buruk benar-benar terjadi, catatannya bisa jadi bukti. Sore berikutnya, bau itu sudah tak tertahankan. Bahkan dari ujung gang, orang bisa mencium aroma yang sama tajam, amis, menusuk. Seekor anjing peliharaan milik tetangga menggonggong terus ke arah rumah Rudi, seolah mencium sesuatu yang terkubur. Warga berkumpul di warung kopi, saling bertukar pandang. Kalau besok gak ada penjelasan, kita lapor polisi, ucap salah satu dari mereka. Dan kali ini, semua mengangguk setuju. Malamnya, Bu Karsih menatap rumah itu sekali lagi. Lampu dapur menyala redup, dan di balik tirai terlihat bayangan Rudi berjalan mondar-mandir. Tangannya memegang sesuatu, mungkin alat kerja, mungkin juga sesuatu yang lebih gelap. Cukup sudah, bisik Bu Karsih dalam hati. Besok aku akan melapor. Aku gak mau ada darah lagi yang ditutup semen. Yustara. Dan tepat ketika petir menyambar, tirai jendela di rumah itu bergerak pelan. Mata Rudi terlihat di balik celah, menatap langsung ke arah rumah Bu Karsih. Tatapan itu tajam, seperti menyadari bahwa rahasianya mulai terancam terbongkar. Pagi itu, udara Purworejo terasa berat. Awan tebal masih menggantung di langit, dan sisa bau anyir dari rumah Rudi masih terbawa angin hingga ke ujung gang. Warga sudah gelisah, tapi belum ada yang benar-benar berani bertindak. Semua orang hanya bisa menebak-nebak, sementara rasa takut menyelimuti tiap langkah. Namun ada satu orang yang tidak lagi tahan menunggu Bu Karsih. Sejak malam sebelumnya, bayangan Rudi yang memanggul karung terus menghantui pikirannya. Ia bahkan tidak bisa tidur, walau hanya 1 jam. Suaminya sudah menasihati. Sudahlah Bu, jangan ikut urusan orang. Tapi hati kecilnya menolak diam. Kalau saya diam, dan ternyata benar ada orang mati di sana, siapa yang berdosa? Katanya lirih. Ia menatap kursi kosong di ruang tamu, kursi tempat dulu Pak Darmo sering duduk jika berkunjung untuk sekadar mengobrol. Air matanya menetes. Maaf Pak, saya terlambat peka. Tanpa pikir panjang, pagi itu Bu Karsih mengenakan kerudung hitam dan membawa payung. Ia berjalan cepat menembus gerimis menuju Polres Purworejo, sekitar 2 kilometer dari rumahnya. Langkahnya gemetar, tapi tekadnya bulat. Setibanya di sana, ia disambut seorang petugas jaga. Selamat pagi Bu, ada keperluan apa? Saya mau lapor Pak. Suaranya bergetar. Ada sesuatu yang tidak beres di rumah tetangga saya. Petugas itu menatapnya ragu. Tidak beres bagaimana Bu? Bau busuk sudah berhari-hari keluar dari rumah itu. Kepala keluarganya, Pak Darmo, sudah lama tidak kelihatan. Dan saya lihat sendiri menantunya sering membawa karung besar malam-malam. Saya takut terjadi sesuatu. Petugas itu menatapnya serius kali ini. Ia lalu memanggil seorang perwira muda Ibda Fadli. Pria itu berusia sekitar 40 tahun, postur tegap, wajahnya tenang tapi sorot matanya tajam. Ceritakan dari awal Bu, katanya dengan nada lembut tapi tegas. Bu Karsih menghela napas panjang, lalu mulai menceritakan semuanya. Tentang bau busuk, tentang suara bor tengah malam, tentang Rudi yang menutupi dapur dengan papan, hingga momen saat ia melihat karung besar di tengah hujan. Ibda Fadli mendengarkan tanpa menyela. Ia mencatat setiap detail di buku kecilnya, sesekali mengangguk. Setelah Bu Karsih selesai, ia bertanya pelan. Bu, apakah Ibu yakin karung itu mencurigakan? Saya yakin Pak, jawabnya mantap. Saya perempuan tua, tapi hidung saya masih tajam. Itu bukan bau bangkai ayam, bukan juga tikus. Itu bau daging manusia Pak. Ruangan mendadak hening. Petugas lain yang semula sibuk dengan berkasnya kini menoleh. Ibda Fadli menutup bukunya, menatap Bu Karsih dalam-dalam, lalu berkata, "Terima kasih Bu, laporan Ibu sangat penting. Kami akan tindak lanjuti." Awan, namun, di kepolisian, segala hal tak bisa dilakukan sembarangan. Dibutuhkan dasar dan bukti awal sebelum mereka bisa masuk ke rumah seseorang. Maka, Ibda Fadli memutuskan untuk datang ke lokasi lebih dulu, melakukan pemeriksaan ringan. Ia meminta 2 anggotanya bersiap. Kita lihat langsung kondisi di sana. Kalau benar, kita lanjutkan prosedur penggeledahan. Sebelum berangkat,
Bukarsih menatap polisi itu dengan wajah cemas. Pak, tolong cepat ya. Saya takut kalau terlambat. Buktinya hilang. Ibda Fadli menepuk bahunya pelan. Tenang Bu, kami akan hati-hati. Kalau memang ada kejahatan, tak satu pun pelaku bisa bersembunyi. Siang itu, mobil dinas kecil berwarna putih biru berhenti di ujung gang. Warga segera keluar rumah, pura-pura menyapu atau menjemur pakaian, padahal mata mereka tertuju ke arah mobil itu. Polisi datang, bisik seseorang. Akhirnya, Bukarsih berdiri di depan rumahnya dengan tangan bergetar. Ia menatap rumah di sebelahnya, tempat Rudi dan Ayu tinggal. Pintu masih tertutup rapat, tirainya digerakkan angin. Beberapa tetangga mulai berkumpul di belakang polisi, berusaha melihat apa yang terjadi. Rudi yang sedang duduk di ruang tamu mendengar suara mobil berhenti. Ia langsung berdiri dan berjalan cepat ke jendela. Matanya menyipit melihat dua orang polisi dan Bukarsih berdiri di depan rumahnya. Ia menggenggam kuat ujung meja, rahangnya mengeras. Sial, desisnya pelan. Tak lama kemudian, suara ketukan terdengar di pintu. Tok tok tok. Assalamualaikum, kami dari kepolisian. Ingin menanyakan beberapa hal. Suara Ibda Fadli terdengar tenang tapi tegas. Ayu berjalan pelan membuka pintu. Wajahnya pucat. Ada apa Pak? Ibda Fadli menatap sekeliling. Bau busuk sudah begitu jelas tercium bahkan dari luar. Kami menerima laporan warga tentang bau menyengat dari rumah ini. Juga kabar bahwa ayah Anda sudah lama tidak terlihat. Kami hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Ayu menunduk. Suaranya lirih. Ayah saya ke Kebumen, Pak. Menjenguk saudara. Ibda Fadli mengangguk kecil. Baik, Bu. Tapi bolehkah kami lihat sebentar ke dalam? Belum sempat Ayu menjawab. Rudi muncul dari dalam. Gak usah, Pak. Rumah sedang direnovasi. Berantakan. Nada suaranya datar, tapi matanya penuh kewaspadaan. Ibda Fadli menatapnya sejenak, lalu tersenyum kecil. Baik, kami tidak akan lama. Kami akan kembali dengan surat resmi untuk pemeriksaan. Tolong, jangan kemana-mana dulu ya Pak. Rudi hanya mengangguk kaku. Setelah polisi pergi, ia menatap tajam ke arah Bukarsih yang berdiri di seberang jalan. Tatapan itu tajam seperti pisau membuat Bukarsih merinding. Tapi ia tahu, ia sudah melakukan hal yang benar. Malam itu, di rumahnya yang sederhana, Bukarsih sujud lama sekali. Dalam doanya ia berkata lirih, Ya Allah, lindungi aku. Kalau memang aku ditakdirkan jadi saksi kebenaran, beri aku kekuatan. Dan di luar sana, dalam gelapnya dapur yang disemen rapat, kebenaran mulai menunggu waktunya untuk keluar. Siang menjelang sore di Purworejo, awan kelabu menggantung rendah, dan udara lembab membawa aroma semen bercampur bau busuk yang menyebar di sepanjang gang kecil itu. Suasana kampung hening, tapi mata-mata warga mengintip dari balik tirai. Mereka tahu, hari ini polisi akan datang kembali ke rumah Rudi dan Ayu, rumah yang selama berminggu-minggu menjadi sumber kegelisahan seluruh kampung. Mobil dinas berhenti di depan pagar bambu. Ibda Fadli turun, mengenakan kemeja lengan panjang dengan lencana kecil di dada. Dua petugas lain ikut turun, membawa buku catatan dan alat pengukur kecil. Ia menatap sekeliling, mencium udara, dan alisnya langsung mengerut. Bau itu tajam, menusuk, seperti daging busuk yang lama terendam air. Bahkan, sebelum mereka mengetuk pintu, kecurigaan sudah menebal di hati. Bau ini bukan dari got, gumam salah satu anggota polisi sambil menutup hidung. Fadli mengangguk pelan. Saya juga pikir begitu. Ia berjalan mendekati pintu dan mengetuk dengan sopan. Tok tok tok. Assalamualaikum. Beberapa detik hening. Lalu terdengar langkah pelan dari dalam rumah. Pintu terbuka sedikit, memperlihatkan wajah Ayu yang pucat dan mata sembab. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Suaranya hampir tak terdengar. Bu, kata Ibda Fadli tenang. Kami datang untuk menindaklanjuti laporan warga. Ada bau menyengat dari rumah ini, dan kabar bahwa ayah Anda sudah lama tidak terlihat. Kami hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Ayu menelan ludah. Tangannya bergetar memegang gagang pintu. Ayah saya sedang di Kebumen, Pak. Menjenguk saudara yang sakit, katanya pelan. Fadli mengangguk. Matanya memperhatikan setiap detail. Di balik pundak Ayu, ia melihat ruang tamu yang rapi tapi terlalu bersih. Tak ada debu, tak ada jejak aktivitas, seolah rumah itu hanya dipamerkan.
Di dinding tampak foto keluarga Pak Darmo tersenyum dengan kemeja putih, berdiri di antara Ayu dan Rudi. Foto itu tampak ironis di tengah keheningan yang menegangkan. Kalau boleh tahu, sejak kapan beliau berangkat? Tanya Fadli lembut. Ayu tampak berpikir keras. Minggu lalu, Pak. 2 minggu mungkin, saya lupa. Ya. Fadli mencatat sesuatu di bukunya. Ada nomor keluarga di Kebumen yang bisa kami hubungi. Ayu menggeleng cepat. Tidak, Pak. Keluarga di sana jarang pakai telepon. Sebelum Fadli sempat menanggapi, Rudi muncul dari arah dapur. Tubuhnya tinggi, wajahnya tegang, dan di tangannya ada lem kotor penuh noda semen. Ada apa ini? Suaranya keras. Nada menantang. Selamat siang, Pak Rudi, jawab Fadli dengan sopan. Kami hanya menindaklanjuti laporan warga. Ada yang mencium bau aneh dari rumah ini. Rudi tersenyum tipis, tapi sorot matanya tajam. Ah, itu mungkin dari got di belakang, Pak. Lagi mampet. Rumah kami juga sedang renovasi, jadi mungkin baunya bercampur. Ia menunjuk ke arah dapur. Dari sana terdengar suara tetes air dan aroma semen basah yang kuat. Renovasi apa, Pak? Tanya Fadli. Dapur. Lantainya retak. Jawab Rudi cepat. Siapa yang mengerjakan? Saya sendiri. Sudah lama? Baru seminggu. Percakapan itu terdengar datar. Tapi dalam hati, Fadli merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tidak mungkin seseorang bekerja malam-malam tanpa bantuan, apalagi dengan bahan bangunan sebanyak itu. Ia melirik sekeliling halaman, melihat sisa-sisa karung semen yang sudah kosong dan genangan air yang berwarna abu-abu. Di dekat situ, ada bekas tanah yang lebih gelap, seperti baru saja digali lalu ditutup kembali. Boleh kami lihat dapurnya sebentar, Pak? Tanya Fadli sopan. Rudi tersenyum kaku. Ah, jangan sekarang, Pak. Masih berantakan banget. Lagi pula, saya baru pasang semen tadi pagi. Kalau diinjak bisa rusak. Fadli menatapnya dalam diam. Jawaban itu terdengar terlalu cepat, terlalu siap seperti sudah disiapkan sejak awal. Ayu berdiri di samping suaminya, menunduk. Ia tak berani bicara, hanya sesekali mencuri pandang ke arah Fadli dengan mata berkaca-kaca. Polisi itu menangkap pandangan itu. Ada ketakutan di sana, tapi juga permintaan tolong yang tak terucap. Fadli menutup bukunya. Baik, Pak Rudi, kami tidak akan memaksa hari ini, tapi kami akan kembali lagi dengan surat pemeriksaan resmi. Mohon tidak melakukan perubahan apapun di rumah ini dulu. Rudi mengangguk cepat. Baik, Pak, tapi tatapan matanya jelas tak setuju. Ketika polisi berbalik, Fadli sempat menatap lagi ke arah dapur. Lantai baru yang belum sepenuhnya kering, tampak berbeda warnanya dengan lantai ruang tamu. Dari celah kecil di dinding, terlihat garis semen yang terlalu tebal. Dan bau itu, sekilas, bau itu makin kuat setiap kali angin berembus dari arah dapur. Saat polisi berjalan meninggalkan rumah, warga langsung bergerombol di pinggir jalan. Gimana, Pak? Ada apa? Tanya mereka setengah berbisik. Fadli hanya menjawab singkat, kami akan selidiki lebih lanjut. Tapi dalam hatinya, ia tahu, bau itu bukan sekadar got tersumbat. Bau itu adalah panggilan dari sesuatu yang dikubur dan kebenaran. Cepat atau lambat, pasti akan memecahkan lapisan semen yang menahannya. Di dalam rumah, Rudi berdiri memandangi jendela. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala penuh kemarahan. Mereka mulai curiga, desisnya. Sementara di kamar, Ayu menangis terisak pelan. Ia tahu, waktu sudah hampir habis. Tak lama lagi, apa yang mereka sembunyikan di bawah lantai itu akan keluar ke permukaan, bersama semua dosa yang selama ini dikubur rapat. Sore itu, setelah polisi pergi meninggalkan rumah, Rudi duduk di kursi ruang tamu dengan wajah tegang. Tangannya mencengkeram lutut, matanya kosong menatap lantai. Suasana di rumah itu begitu sunyi, hanya terdengar bunyi detik jam dinding dan sesekali suara angin menabrak daun jendela. Ayu berdiri di sudut, takut membuka suara. Ia tahu suaminya sedang menahan amarah dan ketakutan yang bercampur jadi satu. Polisi udah mulai curiga, gumam Rudi lirih, tapi nadanya tajam. Ayu mencoba bicara pelan. Mas, mereka cuma tanya. Belum tentu. Diam, bentak Rudi keras, membuat Ayu mundur ketakutan. Kalau kamu banyak bicara, semua ini bisa hancur. Ia bangkit, berjalan mondar-mandir seperti orang kehilangan arah. Wajahnya pucat,
tapi matanya menyala penuh gelisah. Dalam pikirannya, suara ketukan pintu polisi tadi terus bergema. Ia tahu, kedatangan pertama itu hanyalah permulaan. Besok mereka pasti balik, katanya pada diri sendiri. Aku harus pastikan gak ada yang bisa mereka temukan. Malam mulai turun. Hujan kembali datang, membasahi halaman dan menghapus jejak lumpur di belakang rumah. Tapi di dapur, suara Rudi justru menggema. Ia menyalakan lampu terang, mengenakan sarung tangan, dan mulai mengaduk semen di ember besar. Tangannya bergerak cepat, wajahnya serius seperti pekerja bangunan yang sedang mengejar tenggat waktu. Tapi malam itu bukan pekerjaan biasa, itu adalah pengecoran rahasia kedua, upaya terakhirnya untuk menutup bukti yang mungkin masih tersisa. Ayu berdiri di ambang pintu dapur, tubuhnya gemetar. "Mas, tolong berhenti, nanti polisi curiga lagi," ucapnya dengan suara parau. Rudi menatapnya dengan mata merah. "Kalau aku nggak rapetin sekarang, mereka bakal bongkar semuanya besok. Kamu mau kita masuk penjara berdua?" Ayu tak menjawab, hanya menunduk dan menangis pelan. Ia tahu tak ada gunanya membujuk. Rudi terus bekerja. Suara palu dan sendok semen beradu dengan lantai. Bau semen basah memenuhi ruangan, menutupi sementara aroma busuk yang selama ini tak bisa hilang. Ia menuang adukan semen tebal di atas lantai yang sudah keras. Menambah lapisan baru seperti menutup luka lama yang belum sembuh. Setiap pukulan palu terasa seperti pukulan ke dadanya sendiri. Panik, takut, tapi juga marah, karena tahu waktunya hampir habis. Sementara itu, di rumah sebelah, Bukarsih tidak bisa memejamkan mata. Ia mendengar lagi suara bor dari rumah Rudi, makin keras, makin cepat. Ia menatap jam dinding pukul 11 malam. "Dia kerja lagi," bisiknya. Apa yang dia sembunyikan, sampai segitu takutnya. Ia menatap suaminya yang tertidur, lalu memutuskan, besok ia akan kembali ke Polres Purworejo, apapun risikonya. Pagi berikutnya, hujan masih turun gerimis. Bukarsih berangkat lebih pagi dari sebelumnya. Ia memakai jaket tebal dan membawa tas kecil berisi catatannya semua, yang ia tulis tentang aktivitas Rudi selama ini. Sesampainya di Polres, ia langsung menemui Ibda Fadli. "Pak, saya mohon, jangan tunda lagi. Saya yakin ada sesuatu dikubur di rumah itu," katanya dengan nada memohon. Ibda Fadli menatapnya serius. "Kami sudah mencatat laporan ibu, tapi kami perlu izin dari atasan untuk penggeledahan. Kalau tunggu izin, bisa bukti hilang, Pak." Suara Bukarsih meninggi. Matanya berkaca-kaca. "Saya tahu apa yang saya lihat. Bau itu bukan dari got, bukan dari binatang. Itu bau manusia, Pak. Tolong, jangan biarkan orang jahat menutup dosa dengan semen." Ruangan jadi hening. Beberapa petugas menatap Bukarsih dengan rasa iba dan kagum. Ia bukan polisi, bukan wartawan, hanya seorang ibu rumah tangga biasa, tapi keberaniannya membuat mereka terpaku. Ibda Fadli menghela napas panjang. "Baik, Bu," katanya akhirnya. "Saya akan buat laporan khusus untuk pemeriksaan rumah itu hari ini juga. Kalau atasan setuju, kami akan turun sore nanti." Bukarsih menunduk penuh syukur. "Terima kasih, Pak. Semoga Allah jaga langkah kalian." Sementara di rumahnya, Rudi baru saja menyelesaikan lapisan semen terakhir. Tangannya penuh noda abu-abu, bajunya basah oleh keringat. Ia duduk di lantai, menatap hasil kerjanya semen yang kini tampak rata dan mulus. Ia tersenyum tipis, tapi senyum itu getir. "Sekarang gak akan ada yang tahu," gumamnya. "Semuanya udah tertutup." Namun dari bawah lantai yang baru itu, bau busuk kembali muncul. Samar, tapi cukup untuk membuat udara ruangan kembali berat. Rudi menatap sekeliling dengan cemas, lalu memukul lantai dengan palu sekali, 2 kali, seolah berusaha membungkam sesuatu yang sedang berteriak dari dalam tanah. Sore harinya, langit Purworejo tampak semakin gelap. Warga berbisik-bisik di depan rumah. Mobil polisi kembali terlihat di ujung gang. Di dalam rumah, Rudi berdiri kaku. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ayu menatap suaminya dengan mata penuh ketakutan. "Mas," bisiknya. "Mereka datang lagi. Dan kali ini, pintu dapur yang disemen rapat itu tak akan bisa menahan kebenaran lebih lama lagi." Sore itu, langit Purworejo gelap pekat. Awan hitam menggantung rendah, menahan hujan yang siap turun kapan saja. Di ujung gang kecil di desa Kutoarjo, suasana mendadak tegang.
Suara mobil polisi terdengar mendekat. Sirenenya tidak meraung, tapi cukup membuat jantung warga berdegup lebih cepat. Anak-anak disuruh masuk rumah, sementara para ibu berkerumun di teras sambil berbisik-bisik. Akhirnya polisi datang lagi, kata salah satu. Kita bakal tahu kebenarannya sore ini. Mobil berhenti tepat di depan rumah Rudi dan Ayu. Dua mobil kali ini, satu untuk tim pemeriksa, satu lagi untuk unit forensik sederhana. Ibda Fadli turun lebih dulu, mengenakan seragam lengkap. Wajahnya tegas, langkahnya mantap. Di belakangnya, 3 polisi membawa alat pengukur dan linggis kecil. Warga menonton dari jauh, pura-pura sibuk, tapi mata mereka tak lepas dari rumah yang sudah berminggu-minggu menebar bau kematian. Assalamualaikum, suara Fadli terdengar tenang tapi tegas sambil mengetuk pintu. Langkah kaki terdengar dari dalam. Pintu dibuka perlahan oleh Ayu, wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Matanya sembab seolah semalaman tidak tidur. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Bu, sesuai laporan warga dan izin yang sudah kami terima, kami akan melakukan pemeriksaan rumah ini. Mohon kerjasamanya, kata Fadli sambil menunjukkan surat tugas. Ayu menunduk, suaranya pelan. Iya, Pak. Tapi suami saya belum pulang. Tidak apa, Bu. Pemeriksaan tetap bisa dilakukan. Namun sebelum Fadli melangkah masuk, suara keras terdengar dari dalam. Tidak perlu. Ini rumah saya. Kalian tidak bisa sembarangan masuk. Ausilah. Rudi muncul dari balik ruangan dengan wajah tegang. Matanya merah, keringat membasahi pelipisnya. Di tangannya masih ada sendok semen yang belum sempat ia bersihkan. Para warga di luar spontan terdiam, menahan napas. Pak Rudi, ujar Fadli tenang. Ini prosedur resmi. Kalau memang tidak ada yang salah, pemeriksaan ini akan cepat selesai. Tapi saya bilang gak ada apa-apa, bentak Rudi. Kalau begitu, izinkan kami memastikan. Beberapa detik suasana membeku. Ayu berdiri di antara mereka, menangis pelan. Akhirnya ia menatap suaminya dengan wajah pasrah dan berbisik lirih. Mas, biarkan saja. Rudi memejamkan mata, menghela napas berat, lalu membuka pintu lebih lebar dengan gerakan kasar. Silakan, tapi jangan rusak apapun. Begitu polisi melangkah masuk, bau busuk langsung menyergap. Salah satu anggota menutup hidung dengan tangan. Ya Allah, Pak, ini, Fadli mengangguk, wajahnya menegang. Saya sudah duga, Nando. Mereka mulai menyusuri ruangan satu persatu. Ruang tamu bersih, kamar tertata. Tapi ketika mereka sampai di dapur, langkah semua orang berhenti. Lantai dapur terlihat aneh, warna semennya berbeda dari ruangan lain. Lebih baru, lebih gelap, dan masih menyebarkan aroma semen basah. Di sudut ruangan, ada tumpukan karung kosong dan ember bekas adukan yang belum dibersihkan sempurna. Pak Rudi, kata Fadli, menatapnya tajam. Kapan terakhir kali Anda cor lantai ini? Baru tadi malam, jawabnya cepat. Lantai lama retak. Retak di bagian mana? Rudi terdiam, tangannya berkeringat, suaranya serak. Pokoknya banyak retak, gak penting itu, Pak. Fadli berjongkok, mengetuk lantai dengan ujung sepatu. Suaranya padat dan aneh, tidak seperti lantai biasa. Ia menunduk lebih dekat, memperhatikan. Dari celah kecil di ujung dinding, tampak rembesan air tipis berwarna kecoklatan. Bau busuk semakin kuat saat udara masuk lewat jendela. Pak, bau ini paling kuat dari sini, ujar salah satu anggota tim. Fadli mengangguk pelan. Ia berdiri dan menatap Rudi lagi. Pak, kami akan lakukan uji permukaan. Tolong jangan halangi. Rudi mulai gelisah. Tidak perlu, Pak. Ini rumah saya. Kalian gak punya alasan. Belum sempat ia selesai bicara, salah satu petugas dari luar berteriak. Pak, warga udah kumpul di depan. Minta lihat. Kerumunan mulai semakin besar. Bukarsih berada di antara mereka, menatap rumah itu dengan tangan bergetar. Ya Allah. Akhirnya, bisiknya. Di dalam rumah, Rudi kini tampak seperti singa terpojok. Nafasnya berat, wajahnya pucat. Ia menatap Ayu dengan pandangan tajam, seolah menuntut agar istrinya tetap diam. Tapi Ayu hanya menunduk. Air mata menetes di pipinya. Mas, suaranya nyaris tak terdengar. Sudah cukup, jangan tutupi lagi. Fadli memberi isyarat. Dua petugas menyiapkan linggis kecil dan mulai mengetuk lantai. Duk, duk.
Duk, suaranya menggema di seluruh rumah. Semen retak perlahan, dan dari celah kecil itu, udara busuk menyembur keluar lebih kuat, membuat semua orang menahan napas. Salah satu petugas hampir muntah, menutup hidung dengan sapu tangan. Ya Allah, gumam Fadli, menatap lantai dengan ekspresi ngeri. Ini bukan cuma bau bangkai. Ia menoleh ke arah Rudi. Kami akan lanjutkan penggalian ini. Apapun yang ada di bawah, akan kami angkat. Rudi melangkah mundur, wajahnya hancur. Kalian gak ngerti apa-apa, desisnya. Tapi tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Polisi telah menemukan titik awal dari rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Di luar, suara warga mulai riuh. Petir menyambar, hujan mulai turun. Bukarsih memeluk dadanya erat, air matanya jatuh tanpa sadar. Ia tahu sebentar lagi, semua kebenaran yang selama ini dikubur dalam lapisan semen akan muncul ke permukaan. Suasana di rumah itu berubah mencekam. Hujan mulai turun deras di luar, tapi warga tetap bertahan di bawah payung dan emperan rumah, menatap ke arah dapur rumah Rudi yang kini dikelilingi polisi. Garis kuning telah dipasang di sekeliling rumah, tapi tak ada yang bisa menahan rasa ingin tahu warga. Mereka tahu sore itu, sesuatu yang besar sedang terbongkar di depan mata mereka. Di dalam, Ibda Fadli berdiri tegak, memberi aba-aba pada dua anggota yang bersiap dengan linggis dan palu besar. Ayu duduk di sudut ruang tamu, memeluk lutut, menangis tanpa suara. Sementara Rudi berdiri tak jauh dari sana, tubuhnya kaku, wajahnya pucat pasi. Tangan polisi sudah menggenggam erat pergelangan tangannya, bersiap jika ia mencoba kabur. Bismillah, ucap salah satu petugas sebelum menghantam lantai. Duk, duk, duk. Semen tebal mulai retak. Bau busuk langsung menyembur. Begitu kuat hingga salah satu petugas mundur sambil menutup hidung. Ya Allah, baunya, desisnya dengan wajah menegang. Rudi menutup matanya, giginya gemeretak. Berhenti, katanya dengan suara serak. Tapi tak ada yang mendengar. Palu terus menghantam, serpihan semen berterbangan. Setelah beberapa kali pukulan, lapisan itu mulai terbelah. Dari celah yang terbuka, terlihat sesuatu potongan kain lusuh berwarna kecoklatan yang menempel di lapisan semen basah. Fadli segera memberi isyarat agar tim berhenti sebentar. Coba senter, ujarnya. Salah satu petugas menyorot celah itu dengan lampu senter kecil. Cahaya menembus celah sempit dan memperlihatkan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri tulang kecil berwarna pucat keabu-abuan. Semua orang membeku, suara hujan di luar seperti menghilang. Hanya aroma kematian yang menguasai ruangan. Fadli berjongkok, menatap celah itu lama. Ia lalu berdiri perlahan dan berkata pelan tapi tegas, "Lanjutkan penggalian, tapi hati-hati. Ini sudah jadi bukti kriminal." Suara palu kembali menggema. Duk, duk, duk. Retakan makin besar. Lapisan semen hancur sebagian, dan dari bawahnya mulai tampak potongan kain dan kulit yang menempel pada sesuatu yang tampak seperti tulang lengan. Salah satu petugas menelan ludah, wajahnya berubah pucat. "Pak, ini manusia," bisiknya dengan suara gemetar. Fadli mengangguk pelan. "Saya tahu. Hubungi tim forensik. Cepat." Beberapa detik kemudian, salah satu anggota keluar rumah dengan tergesa sambil memanggil tim medis dari mobil luar. Di luar, suara warga makin ramai. "Astagfirullah, itu beneran mayat ya? Ya Allah, aku nggak nyangka." Beberapa ibu-ibu menangis, sementara anak-anak ditarik menjauh oleh orang tuanya. Bukarsih, yang berdiri di garis depan, menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya mengalir deras. "Pak Darmo, jadi benar," ucapnya lirih sambil terisak. Di dalam rumah, Ayu jatuh terduduk. "Maafkan aku ya." Tangisnya pecah. Ia menutupi wajahnya, tubuhnya gemetar hebat. Sementara itu, Rudi berdiri terpaku. Wajahnya tak lagi menyimpan amarah, hanya ketakutan. Saat polisi mencoba menahannya, ia berontak. "Itu bukan saya, kalian salah. Itu bukan siapa-siapa," teriaknya panik. Tapi Fadli hanya menatapnya datar. "Diam Rudi. Kamu tahu betul siapa yang kamu kubur di sini." Dua polisi segera memborgol tangannya. Rudi mencoba melawan, tapi tubuhnya lemah. Nafasnya memburu, matanya liar mencari jalan keluar yang tidak ada. Akhirnya ia menunduk, diam, menyerah pada kenyataan yang sudah terlalu jelas.
Tim forensik mulai masuk ke dapur dengan sarung tangan dan masker lengkap. Mereka hati-hati mengangkat potongan demi potongan dari dalam lubang. Potongan kain, tulang lengan, bagian baju yang sudah hancur semuanya disimpan ke dalam kantong bukti. Setiap kali sesuatu diangkat, bau busuk semakin tak tertahankan. Bahkan polisi yang sudah terbiasa menghadapi kematian pun harus menutup hidung dan menahan mual. Di luar, warga mulai membaca takbir pelan. Beberapa laki-laki menunduk, sementara para ibu memeluk anak-anaknya. Tidak ada yang menyangka rumah sederhana itu menyimpan tragedi sekejam ini. Fadli menatap lubang itu lama, lalu berucap pelan, "Inilah yang kita cari, dan inilah yang tidak bisa lagi disembunyikan." Ia kemudian berdiri dan memberi perintah, "Bawa tersangka ke mobil. Jaga ketat, jangan biarkan dia bicara dengan siapapun dulu." Rudi menatap sekeliling, wajahnya kosong. Saat digiring keluar, pandangan matanya sempat bertemu dengan Bukarsih. Perempuan tua itu menatapnya dengan air mata bercampur amarah. "Kamu tega, Ruth. Kamu tega ngebunuh orang yang cuma pengen keluargamu bahagia," katanya lirih. Rudi tak menjawab. Ia menunduk, berjalan di bawah guyuran hujan, dibawa menuju mobil polisi dengan tangan terborgol. Suara sirene pelan kembali terdengar. Warga menepi memberi jalan, beberapa berbisik, beberapa menangis. Sementara itu, di dalam rumah, Ayu masih terduduk di lantai dapur, menangis histeris. Tangannya memegang potongan foto ayahnya yang jatuh di tanah. "Maafkan aku ya, aku gak kuat melawan," ucapnya berulang kali. Dan di bawah hujan yang semakin deras, garis polisi berkibar tertiup angin. Sore itu, kebenaran akhirnya keluar dari balik lapisan semen bau. Hancur, tapi tak bisa lagi dibungkam. Malam itu, udara di Purworejo terasa berat. Hujan belum juga reda, tapi halaman Polres sudah ramai oleh wartawan dan warga yang ingin tahu kabar lanjutan. Di balik pagar besi, mobil forensik putih terparkir, membawa tubuh yang diyakini sebagai Pak Darmo, ayah mertua Rudi, yang ditemukan terkubur di bawah lantai dapur. Lampu-lampu di halaman kantor polisi menyala terang. Di dalam ruang forensik sederhana, tim dokter mengenakan sarung tangan dan masker, bekerja dengan tenang. Mereka membuka kantong jenazah perlahan. Bau menyengat masih terasa meski ruangan dipenuhi aroma antiseptik. Pak Fadli, yang memimpin penyelidikan, berdiri di sudut ruangan bersama seorang polwan yang mendampingi Ayu. Ketika kain penutup dibuka, Ayu langsung terisak keras. "Ya Allah, itu ayahku." Suaranya pecah. Tangannya gemetar memegang tepi meja baja tempat jasad terbujur kaku. Pakaian yang melekat di tubuh sudah lusuh, tapi pola batik di bagian dada masih dikenali. "Batik ini yang beliau pakai waktu terakhir kami makan bersama," katanya sambil menangis. Polwan di sampingnya mencoba menenangkan, tapi Ayu tak kuasa. Ia jatuh pingsan, tubuhnya limbung, membuat beberapa petugas cepat-cepat menopangnya. "Segera bawa ke ruang istirahat," perintah Fadli. "Jangan biarkan dia lihat lebih lama." Sementara itu, di ruangan berbeda, Rudi duduk di kursi interogasi. Tangannya diborgol di atas meja kayu. Di depannya, ada secangkir kopi dingin yang tak tersentuh. Wajahnya lelah, rambutnya acak-acakan, dan matanya kosong. Tapi di balik tatapan kosong itu, ada ketakutan yang dalam ketakutan pada kebenaran yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Fadli masuk ke ruangan bersama dua penyidik lain. Ia duduk di hadapan Rudi, membuka map berisi foto-foto hasil penggalian. Tanpa banyak bicara, ia meletakkan foto pertama di meja. Tulang, potongan kain batik, dan sendal kulit yang rusak. "Kenal ini?" tanya Fadli datar. Rudi menatapnya sebentar, lalu mengalihkan pandangan. "Bukan urusan saya," katanya pelan. "Jangan main-main, Rudi." Suara Fadli meninggi sedikit. "Kamu pikir semen bisa menutup bau kematian selamanya? Semua bukti ada di depan mata." Rudi menggigit bibirnya, tetap diam. Fadli meletakkan foto lain. Gambar bagian kepala korban yang rusak, tanda pukulan keras di sisi kanan tengkorak. "Luka ini akibat benda tumpul. Kami juga temukan jejak semen segar di alat besi di rumahmu. Mau bilang itu kebetulan juga?" Rudi menunduk. Kedua tangannya gemetar. Nafasnya mulai berat. "Rudi," lanjut Fadli dengan suara lebih lembut. "Kami tahu kamu bukan orang jahat dari lahir. Tapi perbuatanmu sudah membunuh orang yang menghormatimu seperti ayah sendiri. Kalau kamu masih punya hati, katakan yang sebenarnya.
Beberapa menit berlalu tanpa jawaban. Hanya terdengar suara hujan di luar jendela dan detak jam di dinding. Akhirnya Rudi angkat wajahnya. Matanya merah, suaranya serak. Dia selalu merendahkan saya, ucapnya lirih. Selalu bilang saya nggak berguna. Setiap hari dia campuri urusan rumah tangga saya. Dia sebut saya suami gagal, laki-laki pemalas. Saya tahan, Pak, tapi malam itu saya nggak kuat lagi. Fadli tidak memotong. Ia hanya mendengarkan. Rudi melanjutkan. Kami berdebat. Dia marah. Dorong saya. Saya terpancing. Saya pukul dengan linggis yang ada di dapur. Sekali, 2 kali, sampai dia jatuh. Saya panik. Ayu teriak. Tapi saya takut dia lapor polisi. Yure, ia menutup wajah dengan kedua tangan. Saya nggak tahu apa yang harus dilakukan. Saya gali lantai, lalu kubur dia di situ. Saya pikir kalau ditutup semen, semuanya berakhir. Ruangan menjadi hening. Fadli menghela napas panjang. Kamu pikir dosa bisa kamu kubur begitu saja? Katanya pelan. Rudi terisak. Tapi bukan penyesalan murni, lebih karena keputusasaan. Saya cuma ingin tenang, katanya, dengan suara nyaris berbisik. Tenang? Fadli menatapnya tajam. Kamu bikin satu kampung gak bisa tidur, bikin istri kamu hancur, dan nyawa ayah mertua kamu melayang. Itu yang kamu sebut tenang. Rudi tertunduk. Air mata jatuh di tangannya. Saya menyesal, Pak. Penyesalan gak akan kembalikan nyawa Pak Darmo, potong Fadli. Tapi setidaknya, pengakuanmu bisa bantu keluarga korban mendapatkan keadilan. Fadli berdiri, menandai akhir interogasi malam itu. Ia menatap Rudi sekali lagi sebelum keluar. Besok kamu akan dipindahkan ke sel utama, dan mulai dari sana, hidupmu gak akan sama lagi. Di luar ruangan, Ayu baru sadar dari pingsannya. Ia duduk di kursi besi, sambil menatap kosong ke depan. Ketika mendengar kabar bahwa suaminya telah mengakui sebagian perbuatannya, ia menutup wajah dan menangis tanpa suara. Ayah, maafkan aku terlalu takut untuk bicara, bisiknya pelan. Sementara itu, di luar gedung, warga masih menunggu di bawah hujan. Beberapa membawa payung, beberapa hanya berdiam diri. Dan ketika berita pengakuan Rudi tersebar, satu persatu mereka beranjak pulang dengan hati berat. Kampung kecil itu tak lagi sama bau kematian, telah berubah menjadi pelajaran pahit tentang bagaimana amarah dan gengsi bisa menenggelamkan hati manusia sampai kehilangan nurani. Pagi itu, suasana di Rumah Sakit Bayangkara Purworejo terasa hening namun menegangkan. Udara dingin bercampur aroma antiseptik memenuhi ruang forensik. Di tengah ruangan, tubuh Pak Darmo terbujur kaku di atas meja baja, tertutup kain putih. Di sekelilingnya, beberapa dokter forensik bersiap melakukan autopsi lengkap untuk memastikan penyebab kematian. Di luar ruangan, Ayu duduk dengan wajah pucat, tangannya menggenggam sapu tangan yang sudah basah oleh air mata. Di sebelahnya, Bukarsih mencoba menenangkannya, tapi matanya sendiri tak kuasa menahan tangis. Sudahlah nak, semua ini harus dijalani, ucapnya pelan. Ayu hanya mengangguk lemah. Aku takut, Bu. Aku takut dengar hasilnya. Tapi aku juga ingin tahu bagaimana ayahku meninggal. Pintu ruang forensik ditutup rapat. Di baliknya, dokter memulai proses pemeriksaan dengan doa singkat. Semoga kebenaran ditemukan. Pisau bedah bergerak perlahan. Setiap sayatan membuka lembar baru dari tragedi yang selama ini disembunyikan. Dokter utama, Dr. Handoyo, berbicara dengan nada serius kepada asistennya. Lihat di bagian kepala. Ada luka parah di sisi kanan. Kemungkinan besar akibat hantaman benda tumpul. Cek juga di bagian leher. Beberapa menit kemudian, dokter menunjuk ke bekas merah kehitaman yang melingkar di leher korban. Ini jelas tanda jeratan, katanya. Mungkin korban sempat dililit atau dicekik sebelum meninggal. Asistennya mencatat cepat. Tulang rusuk kanan juga patah 3. Bisa jadi akibat tendangan atau benturan keras. Dr. Handoyo menatap jenazah itu lama. Kekerasan brutal. Ini bukan kecelakaan. Ini pembunuhan dengan amarah. Washo. Di luar ruangan, waktu terasa berjalan lambat. Suara alat forensik yang berdengung samar-samar menembus dinding, membuat dada Ayu berdebar. Setiap menit terasa seperti jam. Ia menunduk, menatap lantai, dan berdoa dalam hati. Ya Allah, kuatkan aku.
kuatkan aku menghadapi ini semua. Setelah hampir 2 jam, pintu ruang forensik terbuka. Dr. Handoyo keluar sambil melepas sarung tangannya. Wajahnya tegas tapi berbelas kasih. Di belakangnya, Ibda Fadli menyusul. "Bagaimana, Dok?" tanya Fadli. "Korban meninggal karena luka parah di kepala dan leher," jawab dokter mantap. "Ada tanda-tanda dipukul dengan benda tumpul dan dicekik sebelum mati. Ini pembunuhan yang dilakukan dengan kekerasan ekstrem." Ayu yang mendengar kalimat itu langsung menjerit. "Ya Allah, ayahku disiksa sebelum meninggal." Tubuhnya goyah, menangis histeris sampai Bukarsi harus memeluknya erat. "Tenang nak, tenang," ucap Bukarsi sambil mengusap punggungnya. Tapi tangannya sendiri bergetar, air matanya jatuh, tanpa bisa ditahan. Fadli menatap mereka dengan wajah berat. "Kami akan pastikan pelaku mendapat hukuman setimpal. Tidak ada yang bisa lari dari keadilan." Beberapa wartawan yang sudah menunggu di luar mulai menulis laporan. Judul besar terpampang di layar ponsel, "Autopsi ungkap kekerasan sadis. Menantu pukul dan cekik mertua sebelum kubur di lantai dapur." Kabar itu menyebar cepat. Dalam hitungan jam, seluruh Purworejo gempar. Di warung-warung kopi, orang-orang membicarakan hal yang sama. "Aku masih nggak percaya Rudi bisa sekejam itu," kata seorang bapak. "Padahal dia sering bantu orang. Tapi ternyata yang lain menimpali. Orang kalau udah dibutakan amarah dan gengsi, bisa jadi setan, Pak." Sore itu, di kampung tempat tinggal Rudi dan Ayu, suasana berubah muram. Rumah keluarga Pak Darmo kini menjadi tempat duka. Warga berdatangan, menyalakan dupa dan membaca doa. Bau dupa bercampur dengan aroma tanah basah sisa hujan, menciptakan suasana sendu. Di tengah ruangan, foto Pak Darmo dipajang di atas meja kecil. Senyum lembut di foto itu kini terasa seperti luka bagi semua yang mengenalnya. Bukarsi duduk di dekat foto itu, menatapnya dengan mata sembab. "Sahabatku, engkau tak pantas pergi dengan cara begini," katanya lirih. Sementara itu, Ayu duduk di sudut ruangan. Matanya kosong, ia belum berhenti menangis sejak hasil autopsi diumumkan. "Ayah, maafkan aku. Aku diam waktu dia marah. Aku takut. Aku seharusnya melindungimu," isaknya. Beberapa tetangga menenangkannya, tapi tak ada kata yang mampu menghapus rasa bersalah di hatinya. Malam harinya, Ibda Fadli datang ke rumah itu untuk memberikan keterangan resmi kepada keluarga. Suaranya tenang namun tegas. "Berdasarkan hasil autopsi dan pengakuan tersangka, dapat dipastikan korban meninggal karena kekerasan berat. Proses hukum akan segera dilanjutkan. Kami mohon doa dari warga agar kebenaran tetap dijaga." Semua orang terdiam. Hanya suara hujan ringan yang terdengar di luar. Setelah Fadli pergi, Ayu menatap langit-langit rumahnya yang remang. "Dulu rumah ini penuh tawa," gumamnya pelan. "Sekarang, hanya tinggal kenangan dan penyesalan." Malam itu, kampung kecil itu larut dalam doa. Tidak ada yang berbicara tentang politik, uang, atau masalah sehari-hari. Hanya satu hal yang tersisa di hati semua orang. Kemarahan dan duka mendalam atas hilangnya seorang ayah yang dihormati dan tragedi yang terjadi karena manusia kehilangan kendali atas egonya sendiri. Hari pemakaman Pak Darmo tiba dengan langit kelabu. Hujan rintik turun sejak pagi, seakan langit pun ikut berduka. Jalanan becek, tapi warga tetap berdatangan dengan pakaian hitam sederhana. Mereka membawa payung, sebagian menenteng tikar, sebagian membantu menyiapkan liang lahat di pemakaman desa yang terletak di belakang masjid tua. Di rumah duka, suasana begitu hening. Di ruang tamu, keranda putih telah diletakkan di atas meja panjang. Di atasnya, selembar kain batik menutupi tubuh almarhum. Ayu duduk di dekat kepala ayahnya. Wajahnya sembab, tangan gemetar saat mengelus kain kafan. "Selamat jalan, Ayah. Maafkan aku yang terlalu lama diam," bisiknya pelan. Air matanya jatuh menetes di ujung kain putih. Bukarsih berdiri di samping, menatap pemandangan itu dengan dada sesak. Ia teringat hari-hari ketika Pak Darmo masih duduk di teras rumah, meneguk kopi sambil menasihati anak muda yang lewat. Kehilangan orang seperti beliau, seperti kehilangan cahaya di kampung ini, ucapnya lirih. Ketika waktu salat zuhur tiba, azan terdengar dari masjid. Jenazah dibawa ke sana dengan iringan bacaan tahlil dan takbir. Suara hujan berpadu dengan doa-doa, menciptakan suasana yang hikmat dan menyayat.
Setelah salat jenazah, iring-iringan panjang bergerak menuju pemakaman. Tanah licin membuat beberapa orang terpeleset, tapi tak ada yang mengeluh. Semua berjalan perlahan, dengan kepala tertunduk dan hati berat. Saat jenazah diturunkan ke liang lahat, tangisan pecah di antara jamaah. Ayu hampir jatuh pingsan. Ia memegang tanah basah, memandang lubang itu seakan tak percaya ayahnya benar-benar telah tiada. "Maafkan aku ya, aku janji akan hidup lebih baik," katanya terisak. Beberapa ibu mencoba menenangkannya, sementara Bukarsih menutup wajahnya dengan kerudung, berdoa tanpa henti. Setelah prosesi selesai, warga menabur bunga dan membaca doa panjang. Hujan berhenti tepat saat doa terakhir diucapkan. Langit membuka sedikit celah, membiarkan sinar matahari menembus awan, jatuh lembut di atas pusara baru itu. Seakan alam ingin berkata, kebenaran telah menemukan tempatnya. Beberapa minggu kemudian, ruang sidang di Pengadilan Negeri Purworejo penuh sesak. Warga desa datang berbondong-bondong. Media meliput dengan kamera dan mikrofon, siap merekam setiap detik. Di kursi terdakwa duduk Rudi, mengenakan rompi oranye, tangan terborgol, wajahnya tirus dan pucat. Tak ada lagi amarah di matanya, hanya kelelahan dan sesal yang tak terucap. Hakim mengetuk palu 3 kali. Sidang dimulai. Jaksa membacakan tuntutan dengan suara lantang, bahwa terdakwa, Rudi Santoso, secara sadar dan terencana telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya korban, Pak Darmo, ayah mertua terdakwa, dan berupaya menutupi perbuatannya dengan cara mengubur korban di bawah lantai dapur. Ruang sidang hening. Suara hujan di luar terdengar samar, seolah ikut menyaksikan jalannya keadilan. Setelah mendengarkan semua saksi dan bukti, hakim memutuskan. Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa. And terdengar desahan lega dari kursi pengunjung. Beberapa orang berbisik, akhirnya adil. Ayu, yang duduk di kursi saksi, menunduk. Air matanya jatuh lagi. Ia tidak bersorak, tidak juga membenci. Dalam hatinya hanya ada satu perasaan, ikhlas. Ia tahu, tidak ada hukuman yang bisa mengembalikan ayahnya, tapi setidaknya kebenaran sudah berdiri di tempatnya. Ketika sidang berakhir, Rudi menatap ke arah Ayu dari kursi terdakwa. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, matanya basah. "Maafkan aku," katanya pelan, hampir tak terdengar. Ayu menatapnya balik dan menjawab dengan suara bergetar. "Aku sudah memaafkanmu, Mas, tapi aku tidak bisa melupakan." 2 petugas menggiring Rudi keluar ruangan. Langkahnya berat, namun wajahnya lebih tenang dari sebelumnya. Mungkin, dalam diam, ia akhirnya menerima bahwa kejahatan sebesar apapun tidak akan pernah bisa dikubur selamanya. Beberapa bulan kemudian, kehidupan perlahan berjalan lagi. Rumah Pak Darmo direnovasi warga menjadi rumah kecil untuk kegiatan sosial tempat anak-anak mengaji dan ibu-ibu belajar menjahit. Ayu memilih tinggal di rumah itu bersama Bukarsih. Ia hidup sederhana, menjahit baju pesanan, dan mengajar anak-anak membaca Al-Quran setiap sore. Suatu senja, ia berdiri di depan rumah, menatap pohon mangga tua di halaman. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah. "Ayah," katanya pelan, "aku tidak lagi menangis setiap hari. Aku hanya berdoa agar arwahmu tenang, dan agar aku bisa hidup tanpa kebencian." Dari kejauhan, suara adzan maghrib terdengar. Ayu menutup matanya, menatap langit jingga yang indah. Kampung itu perlahan kembali tenang, meski bayangan tragedi akan selalu tinggal di ingatan mereka. Warga kini sering berkata pada anak-anak muda yang lewat di depan rumah itu, "Jangan biarkan amarah dan gengsi menutup hatimu seperti Rudi. Sekali nurani hilang, hidup pun ikut terkubur." Aida. Dan setiap kali mendengar kalimat itu, Ayu hanya tersenyum kecil. Ia tahu luka tak akan hilang. Tapi setidaknya, dari tragedi itu, lahir pelajaran besar bahwa kejujuran dan kendali diri adalah pondasi rumah tangga, dan sekali itu runtuh, semua cinta bisa berubah jadi bencana.